Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah JM Radio yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang banyak diberikan kepada kita, alhamdulillah kita pada saat ini bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khusyuk ya, penuh optimal, sehingga yang kita harapkan Ramadan ini menjadi salah satu sarana hijrah kita yang sesungguhnya. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah JM Radio yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada saat ini sesungguhnya adalah jawaban terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana selalu di saat Ramadan kita akan berakhir, kita selalu berdoa, ya Allah bagaimana kita bisa dipertemukan di Ramadan tahun depan. Tahun lalu kita berdoa seperti itu dan tahun ini kita masih bisa membersamai Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah dan jamaah warga Muhammadiyah Jawa Tengah, akhir-akhir ini kita banyak dilihatkan perbincangan permasalahan pangan ya. Mulai dari kelangkaan minyak goreng, kemudian bahan pokok pangan lainnya, serta berbagai jenis pangan lainnya yang juga mengalami kenaikan. Ya. Jadi masalah pangan ini sesungguhnya menjadi satu hal yang penting untuk didiskusikan ya, terutama mungkin kalau menurut saya bagi rekan-rekan angkatan muda Muhammadiyah. Jadi bahwa isu politik terutama pangan ini sesungguhnya jauh lebih seksi begitu ya, lebih menarik perhatian karena memiliki dampak yang sangat luar biasa. Berbicara tentang ketahanan pangan, pada sore hari ini ingin kita sampaikan bagaimana ketahanan pangan ini kita coba tinjau dari maqasidul syariah ya. Konsumsi pangan yang kita lakukan ini sesungguhnya selain bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidup ya, kemudian tumbuh kembang dan memelihara kesehatan kita, sesungguhnya konsumsi pangan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal ayat yang kami sampaikan tadi, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 disampaikan bahwa maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah itu jika kamu hanya benar-benar menyembah kepadanya. Nah, ayat ini menjadi satu landasan penting bagaimana sesungguhnya pangan ini menjadi bagian dari syariah yang paling utama. Maqasidul syariah mempunyai tujuan tentunya. Jadi tujuan diturunkannya syariah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu untuk bagaimana mewujudkan kemaslahatan baik untuk manusia
maupun untuk makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, kalaulah kita sebagai orang Muslim menjadikan Islam sebagai way of life, ya, tentu harus memberikan kemaslahatan, ya. Rahmatan lil alamin kita ini harus tersalurkan baik sesama manusia maupun juga antar makhluk lainnya. Jadi maslahat ini kalau menurut Imam Syatibi sesungguhnya ini mempunyai 3 tingkatan. Jadi maslahatan yang bersifat daruriyat, ya, kalau bahasa sekarang adalah primer begitu. Kemudian tingkatan yang kedua adalah hajiyat, ya, sekunder, dan yang paling terakhir itu adalah tahsiniyat atau tersier. Nah, menurut saya pangan ini menjadi satu kemaslahatan yang kedudukannya sangat primer, yang utama. Nah, maka dari itu prinsip pokok sesungguhnya dari maqasidul syariah ini adalah menegaskan bagaimana pentingnya kita menciptakan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan menjadikan syariah ini sebagai suatu hukum yang berwibawa. Hal ini juga ditegaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, sesungguhnya itulah bagaimana maqasidul syariah atau syariah itu diturunkan kepada kita semuanya, bagaimana untuk menjaga keberlangsungan yang lebih bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketahanan pangan, sesungguhnya kita punya figur yang bisa kita contoh, di mana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi di Quran surat Yusuf itu bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam ini sesungguhnya merupakan pelopor dan konseptor daripada ketahanan pangan itu sendiri. Jadi dikisahkan melalui mimpi Raja Mesir saat itu, ya, mulai dari dikisahkan dalam Al-Quran mulai ayat 43 sampai 49, ya. Jadi di dalam mimpi itu sang raja berkata kepada para pemuka di ayat 43 itu, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya itu kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku ini, jika memang kamu dapat menafsirkan mimpiku ini. Nah, di mimpi sang raja ini kemudian didengarlah oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, karena saat itu Nabi Yusuf masih dipenjara oleh sang raja, dan beliau Nabi Yusuf menakwirkan mimpi sang raja ini. Bagaimana Nabi Yusuf menyampaikan tabir mimpi sang raja ini? Dijelaskan di dalam ayat 47 surat Yusuf itu, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk yang kamu makan. Ya. Ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran kita bagaimana tentang produksi atau teknologi berbudidaya yang baik. Ya, jadi bagaimana agar kelangsungan budidaya itu lebih lama, disampaikan di ayat ini tadi, menanam tetapi agar dibiarkan di bulirnya, artinya di tangkainya itu lebih lama. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 48, kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum tadi, ya, yang kamu simpan. Ini juga mengajarkan kita kepada bagaimana
kalau bahasa saat ini adalah storage management system atau manajemen stok atau teknologi penyimpanan yang baik terhadap pangan saat itu. Nah, kemudian dilanjutkan juga di ayat 49, berubahlah musim hujan, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberikan hujan. Dan di masa itu mereka memeras anggur. Kalau tadi saat musim kemarau menanam gandum begitu, masa musim hujan ini berpanen anggur. Nah, ini memberikan gambaran kita bahwa seorang Nabi Yusuf itu juga sudah memberikan contoh bagaimana pentingnya diversifikasi pangan. Jadi makanan pokok yang tumbuh di masa saat itu juga sudah dioptimalkan. Nah, dari ayat tadi, beberapa ayat tadi di dalam Quran surat Yusuf tadi, sesungguhnya ada satu model hikmah yang sangat penting yang barangkali bisa menjadi satu contoh untuk saat ini. Meskipun juga saat ini hampir sebagian besar juga sesuai ya, atau sudah seperti apa yang Nabi Yusuf lakukan. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan produksi. Jadi pentingnya produksi itu bagaimana optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik lahan dan air. Nah, ini yang kemudian mampu mengkondisikan bagaimana berkaitan dengan perubahan cuaca. Dewasa ini kita juga diributkan tentang pemanasan global, lahan semakin berkurang tetapi objek-objek non pertanian semakin banyak. Yang kedua, penyimpanan. Bagaimana cara menyimpan ya, storage sistemnya ini seperti apa tadi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dan yang ketiga, pentingnya distribusi dan konsumsi. Jadi sistem mekanisme distribusi pangan ini yang efektif dan efisien itu sesungguhnya diserahkan kepada masyarakat ya. Kalau beberapa berita-berita terakhir ini kan kita juga tahu kelangkaan beberapa pangan ini kan karena memang pangan diatur oleh bahasa ekonominya kan kartel begitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan sendiri. Nah, yang selanjutnya, pangan itu juga harus mempunyai satu dimensi keberlanjutan. Nah, sehingga bagaimana orientasi pencapaian ketahanan pangan itu sendiri, itu bagaimana tidak hanya menyediakan pangan saat ini, tetapi untuk bagaimana 5-10 tahun ke depan. Nah, itu sesungguhnya bagaimana pangan itu atau ketahanan pangan itu yang harus dilakukan. Dan kita sudah punya rekam jejak bahwa saat itu kita pernah swasembada pangan. Nah, saya kira ini juga menjadi satu benchmark untuk kedepannya bagaimana Indonesia yang negara agraris, kemudian juga sebagai negara maritim, sesungguhnya bisalah atau mampulah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Nah, berbicara tentang pangan ini tergantung paradigma ya. Kalau paradigma pangan ini menurut penyelenggara negara atau penyelenggara satu sistem pemerintahan, kalau saat ini berarti kan negara kita Republik Indonesia itu sehingga juga diatur di dalam Undang-Undang Pangan nomor 12 2012. Jadi bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Ya, sehingga kewajiban yang dilakukan negara ini harus memberikan manfaat secara adil dan merata, tentu juga berkelanjutan, ya, berdasarkan kalau kita selalu mendengar kita punya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan yang menjadi satu jati diri bangsa kita sesungguhnya. Coba kalau kita flashback ke belakang melihat kisah Umar bin Khattab contohnya. Bagaimana sang khalifah ini ketika memimpin mengetahui ada rakyatnya kelaparan begitu ya. Jadi dikisahkan di dalam satu kisah begitu ya. Ada seorang ibu yang kebetulan
di tengah padang yang tandus, ya, kemudian ya melakukan aktivitas yang sesungguhnya bertujuan untuk apa namanya ya, menenangkan anaknya yang sedang menangis, ya. Ibu ini yang sedang kesusahan, anaknya menangis karena beberapa hari ini dilanda kelaparan. Nah, kemudian sampailah kepada telinga Umar bin Khattab. Pada saat itu justru sang khalifah ini sebagai pemimpin, ya, dihardik oleh ibu ini. Jadi Allah akan mengadilimu ya Umar karena kesusahan ini. Ia pemimpin kami, tetapi tidak memperhatikan kami. Nah, ini kan menjadi satu pesan yang sangat menyentuh bagi kita, bagaimana kita seorang pemimpin, sekelas pemimpin dimanapun, benar-benar orientasi rakyat ini menjadi yang diprioritaskan, sehingga kita bisa memastikan bahwa bagaimana distribusi pangan yang merata itu benar-benar tercapai oleh kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu berbicara pangan yang selanjutnya, dan sesungguhnya pangan saat ini ya, puasa Ramadan, bagaimana berkah ketahanan pangan ini bisa menjadi satu perspektif maqasidul syariah. Ya, kita tahu bahwa Ramadan ini banyak aktivitas yang semua hampir berhubungan dengan pangan. Nah, yang pertama ya, pangan dan puasa ini sesungguhnya juga sama-sama kebutuhan primer, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi, ya, sama-sama mengandung nilai hifzul din, ya. Ini juga ditegaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, bagaimana puasa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah itu, yang kita juga tidak asing lagi, ya. Quran surat Al-Baqarah 183 itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya. Kemudian juga ada ayat lain berkaitan dengan bagaimana pangan juga bisa berhubungan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, Quran surat Quraisy ayat 3 sampai 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, pemilik rumah Ka'bah begitu ya, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, jadi bagaimana lapar ini menjadi satu usaha yang memang benar-benar tidak menjauhkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sesungguhnya bagaimana tadi kalau pangan tercukupi, ya, usaha kita untuk mendekati diri kepada Allah itu jauh lebih mudah. Nah, Ramadan ini kita juga banyak berbagai aktivitas, mulai berbuka bersama, ada kegiatan takjil, ada pemberi makanan untuk berbuka dan lain sebagainya. Dan ini sesungguhnya menjadi menjadi salah satu contoh yang penting di dalam membangun atau setidaknya bagaimana kita berpartisipasi untuk ketahanan pangan. Setidaknya dimulai dari momentum bulan Ramadan ini, sehingga nanti boleh dikatakan kita ya sebagai penggiat-penggiat pangan itu, bagaimana Ramadan itu sebenarnya bulan ketahanan pangan gitu ya. Dan yang kedua ya, dimensi bagaimana pangan untuk menjaga keselamatan jiwa tadi. Jadi puasa dan pangan ini mampu menjaga keselamatan jiwa, ya, hifzul nafs tadi, yang itu juga sesungguhnya mampu meningkatkan kita Ramadan sebagai syahrul ukhuwah, ya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 itu juga dijelaskan bahwa barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia,
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, ini kan menjadi satu landasan bagaimana urusan pangan dan puasa ini menjadi satu instrumen untuk menjaga keselamatan jiwa, ya. Mana ada orang saat ini ya orang puasa terdengar kelaparan karena tidak berbuka puasa. Pasti banyak orang berbondong-bondong memberikan jamuan puasa, memberikan makan orang puasa dan lain sebagainya. Nah, ini kan luar biasa. Dan di ayat lain di dalam Quran surat An-Nahl tadi 114 di awal juga kita sampaikan, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah itu jika kamu memang hanya menyembah kepadanya. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana pangan dan puasa ini menjadi satu momentum bagaimana maqasidul syariah ini benar-benar bisa kita lakukan, sehingga bagaimana ketahanan pangan yang sesungguhnya ini benar-benar bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah berkah lain puasa dan pangan ini, ya, sama-sama bagaimana memiliki dimensi hifzul mal, ya, bagaimana untuk menjaga harta, bahkan juga penting juga untuk hifzul al-ird, ya, menjaga satu kehormatan, sehingga sesungguhnya ya kita berpuasa ini benar-benar bisa mengelola atau memanage bagaimana tidak bersikap boros atau berlebihan di dalam penyajian, pengolahan pangan dan lain sebagainya. Dan ini diterangkan di dalam Quran surat Saba ayat 39, ya. Sungguh Tuhanku melampangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Artinya bahwa ketika banyak aktivitas masyarakat saat ini Ramadan saling memberi makan, bertukar mungkin makanan, memberi makan orang berpuasa, ini juga sesungguhnya mampu menjaga harta kita dan kehormatan kita. Dan bahkan yang kita lakukan zakat umpamanya begitu di bulan Ramadan, itu menjadi satu tradisi yang menurut saya, atau istilahnya satu aktivitas yang menurut saya hanya di Ramadan ini banyak masyarakat yang sadar dan tidak sadar, tahu atau tidak tahu berkaitan dengan mungkin kewajiban zakat ini, semuanya menunaikan semuanya. Nah, ini kan menjadi satu penting bagaimana sesungguhnya pangan dengan kita mengeluarkan sebagian dari yang kita punya ini sesungguhnya juga menjaga harta kita. Nah, inilah pentingnya bagaimana bahwa pangan ini, bagaimana yuk kita sama-sama bijak dalam mengelola dan tidak bersifat boros. Terlebih di dalam bulan Ramadan ini, mari benar-benar kita maintain betul atau kita kelola betul apa yang kita lakukan berkenaan dengan pangan. Karena kalau sikap kita terhadap pangan sebagai seorang muslim selalu berlebihan, umpama nih makan selalu tidak dihabiskan, kalau belanja terlalu banyak sehingga ada stok di rumah, pada akhirnya tidak digunakan dan sebagainya. Ini sebenarnya memicu terjadinya apa yang dinamakan food loss and waste. Bagaimana ada kehilangan makanan dan sampah makanan. Nah, dewasa ini ya salah satu faktor peningkatan pemanasan global itu sesungguhnya akibat dari pangan itu sendiri. Jadi Badan Pangan Dunia ya FAO pernah merilis datanya bahwa ada 1,3 miliar ton per tahun itu makanan terbuang setiap tahunnya.
Yang ini setara 30% produksi pangan secara global. Nah, umpama nih pangan yang terbuat tadi jika kita tangani, kita kelola dengan baik mulai dari tingkat keluarga, katakanlah begitu, dan itu kemudian dilakukan secara massal, ya, itu menurut FAO bisa memberikan makan untuk 800 juta orang-orang yang kelaparan. Bayangkan. Indonesia saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini pun juga menurut data yang dirilis The Economic Intelligence Unit, ya, Indonesia ini berada di peringkat kedua dengan timbulan sampah makanan terbesar dunia. Bayangkan, setelah Arab Saudi, yang bagaimana setiap orang, setiap tahun penduduk Indonesia itu menghasilkan sampah makanan itu 300 kg per orang per tahun. Nah, dan komposisi timbulan sampah paling besar itu salah satunya di Jawa Barat, dan yang kedua Jawa Tengah. Ini berdasarkan rilis Kementerian Bappenas, ya, tahun 2020 kemarin. Jawa Tengah saja 45,79% itu sampah yang mendominasi adalah sampah makanan. Luar biasa banget. Nah, sehingga kemudian pemerintah melalui Kementerian Bappenas begitu, ya, mengeluarkan satu hasil kajian tentang food loss and waste. Jadi food loss itu adalah hilangnya sejumlah pangan selama tahap produksi, pasca panen, dan penyimpanan serta pemrosesan dan pengemasan. Tetapi kalau pangan yang terbuang atau food waste, itu pangan yang dibuang selama tahap distribusi dan konsumsi. Nah, bayangkan hasil kajian Kementerian Bappenas ini mencengangkan. Jadi selama 20 tahun, ya, 20 tahun ke belakang, hasil kajiannya ini keluar tahun 2020 akhir, ya. Itu tentang food loss and waste tadi itu di rentang 23 sampai 48 ya, juta ton per tahun. Atau setara 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Jadi ini dampak ekonominya yang dikeluarkan luar biasa akibat food loss and waste ini, yaitu di rentang sampai 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Dan pernah nggak kita menghitung bahwa akibat kita sering membuang makanan atau mungkin makan yang tidak habis dan lain sebagainya berlebihan seperti itu kandungan energi di dalam bumi yang hilang itu setara 61 sampai 125 juta porsi makanan yang bisa kita berikan kepada orang, ya. 61 sampai 150 juta. Ini kan dampak sosialnya luar biasa. Jadi hanya akibat kita membuang atau tidak menghabiskan makanan, banyak pangan yang terbuang, itu sesungguhnya bisa memberikan makan tadi 125 juta porsi makan itu di Indonesia, ya. Nah, dan yang paling mencengangkan lagi ini berkaitan dengan efek pemanasan global, ya. Adanya emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan itu mencapai 1.702,9 megaton karbon dioksida ekuivalen. Atau kalau bisa kita setarakan itu seluas Pulau Jawa dan NTB itu kalau ditanami pohon. Ini berarti luar biasa yang gas yang ditimbulkannya ini menjadikan dampak lingkungan yang sangat signifikan. Sehingga wajar kalau semakin hari kondisi cuaca kita semakin gerah, mungkin udah pakai AC juga gerah dan lain sebagainya. Nah, ini juga karena salah satu akibat dari timbulan makanan ini. Nah, apa akibatnya? Jadi kalau timbulan sampah mulai dari keluarga, kemudian diambil, diangkut sampai ke tempat pembuangan akhir begitu, mereka sampah sudah membusuk, kemudian terdegradasi, ini bisa menghasilkan gas metana. Sehingga inilah yang memacu adanya pemanasan global. Nah, timbulan sampah tadi yang menumpuk tadi, ini juga bisa menimbulkan ledakan sampah yang masif. Sehingga terjadi air lindi, atau kalau bahasa kita licit, ya. Air lindi itu adalah air yang
timbul dari sampah akibat hujan. Di hujan sampah merebak, kemudian kena air dan lain sebagainya. Air yang dari sampah ini sangat berbahaya. Yaitu hasil penelitian itu juga menyampaikan mengandung logam berat yang berbahaya seperti timbal, besi, dan tembaga. Dan ini kalau kemudian sampai mencemari tanah kita gunakan untuk aktivitas pangan kita, untuk produksi pangan kita, ini bagaimana sesungguhnya ada satu kekhawatiran keamanan pangan yang kita konsumsi. Dan yang paling penting juga ini bisa merusak ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jadi bagaimana mungkin teman-teman atau jamaah yang barangkali suka dengan seafood, hampir ya sebagian besar hasil penelitian itu kandungan makanan di dalam seafood itu sudah mengandung mikroplastik. Ya, mikroplastik itu zat sangat kecil ya, berapa mikro yang memang ada di dalam makanan. Nah, inilah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, jamaah JM Radio Muhammadiyah Jawa Tengah seluruhnya. Jadi mari bahwa perilaku kita mungkin di dalam mengolah dan menyajikan makanan itu mari sebijak mungkin. Kita membuang makanan itu sesungguhnya juga membuang air. Bagaimana air ya 70% yang kita gunakan itu sesungguhnya banyak dimanfaatkan untuk produksi pangan ya. Maka dari itu bagaimana agar kita juga memberikan kemaslahatan sehingga ketahanan pangan ini kita bisa realisasikan, setidaknya dimulai dari kita dan keluarga terkecil kita. Bagaimana partisipasi ketahanan pangan yang kita lakukan ini ya mudah-mudahan memberikan kontribusi pada global ya, setidaknya di negara kita sendiri. Dan yang paling penting tadi bahwa ketahanan pangan kalau kita lihat dalam tinjauan Maqasidul Syariah ini mempunyai kedudukan yang sangat utama. Ya, pangan juga menjadi kedudukan yang utama. Keberlangsungan atau ketersediaan pangan itu dilihat dari syariah itu juga yang sangat utama. Maka dari itu di penghujung kajian ini saya dan mengajak seluruh warga Muhammadiyah Jawa Tengah seluruhnya, mari perilaku kita dalam menghabiskan makanan coba kita benahi. Yang ini sangat berpengaruh untuk mengurangi dampak food loss and waste tadi atau kehilangan pangan yang bisa menyebabkan kerusakan ekosistem lingkungan dan lain sebagainya. Dan mari kita lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi dan kita produksi dengan makanan kita. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa kami sampaikan memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Selamat berbuka puasa, cukup sesuai dengan porsinya, secukupnya dan tidak berlebihan, dan yang paling penting nih harus dihabiskan ya. Ini menjadi perilaku kita, akhlak kita terhadap pangan ya sebagai seorang muslim yang memang harus kita perhatikan. Sahiri kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.